Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan tugas tanggung jawab kita, mari sejenak kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita mengalami masalah, mengalami penderitaan, tekanan, himpitan, dan berbagai gesekan yang terjadi, pada umumnya kita meresponnya secara negatif. Kita sering menyalahkan keadaan, kita sering menyalahkan orang lain, bahkan sungguh-sungguh sering kali kita kelewatan karena kita berani menyalahkan Tuhan. Padahal ada kalanya Tuhan memakai situasi, keadaan, bahkan orang-orang di sekitar kita sebagai sarana untuk memproses kita, membentuk kita, dan mendewasakan kita. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari pada pagi hari ini kita dengan bijak mendengarkan apa pesan Tuhan bagi kita saat ini. Pesan Tuhan bagi kita yang pertama adalah kita memerlukan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita itu butuh komunitas. Kita butuh orang lain yang menolong kita supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ibaratnya sebuah pisau yang sudah tumpul, maka pisau itu harus diasah supaya menjadi tajam kembali. Serupa dengan hubungan kita dengan orang lain, kita sebagai manusia juga harus menajamkan sesama kita. Kita juga butuh orang lain untuk menajamkan kita, sehingga kita bertumbuh dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan hal itu berlaku di dalam pergaulan dan berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita saat ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita saat ini adalah tiada proses yang tanpa air mata. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tiada proses yang tanpa air mata. Alkitab menggambarkan proses ini seperti besi menajamkan besi. Ketika besi menajamkan besi, pasti akan menimbulkan sebuah gesekan yang melukai, bahkan dapat menimbulkan percikan-percikan api. Api berbicara tentang emosi, kemarahan, sakit hati, kepahitan, kejengkelan, kebencian, dan berbagai-bagai luka yang menyakitkan. Melalui peristiwa atau hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sesungguhnya Tuhan sedang menggarap kita. Sesungguhnya Tuhan sedang memproses kita, karena Dialah Sang Penjunan. Dia tahu persis cara membentuk hidup kita. Yeremia 18 ayat 4 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap proses itu menyakitkan. Tetapi di balik semua penderitaan, hal yang tidak baik itu justru Tuhan sedang memproses kehidupan kita bersama. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah tujuan Tuhan menajamkan kita adalah supaya kita semakin matang. Tujuan Tuhan menajamkan kita adalah supaya saudara dan saya semakin sempurna,
semakin berkenan dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita patut bersyukur untuk setiap masalah atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk kehadiran orang-orang yang menjengkelkan, termasuk kehadiran orang-orang yang melukai, yang menyakitkan kita. Jangan pernah menyalahkan keadaan atau mengambing hitamkan orang lain ketika kita harus melewati proses yang menyakitkan ini. Ingat kisah tentang Yusuf. Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya, meskipun mereka telah menyakiti dan telah membuat hidupnya menderita. Bahkan Yusuf bisa berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikiran bahwa dengan membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah saja secara otomatis dapat membuat kita semakin dewasa secara rohani. Lalu kita mengeksklusifkan diri dan tidak mau bergaul dengan orang lain untuk menghindari gesekan dan sesama. Itu salah, saudara-saudara. Karakter kita justru terbentuk ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Saat itulah kita mengalami penajaman-penajaman, baik melalui pribadi orang lain, baik melalui peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, baik melewati setiap pergumulan-pergumulan. Semuanya itu menjadi batu asahan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengasah kita, sehingga kita semakin tajam, semakin serupa dengan Tuhan, dan semakin dewasa, semakin matang di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, proses penajaman itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan melalui siapapun. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan tetap semangat di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi pekerjaanmu, terlebih lagi bagi Tuhan. Dan ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang tidak baik, ingat, Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kita semakin memahami betapa kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.